Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Fadimir Zudi dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang dikenal sebagai Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Nah, di sampingnya juga ada foto saat Kongres Pemuda. Nah, lanjut sebagai Sumpah Pemuda sebagai jati diri bangsa. Nah, apa maksudnya? Yaitu menjaga keutuhan bangsa. Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai ajang yang menimbulkan rasa nasionalisme para generasi muda. Dengan hadirnya rasa nasionalisme dalam jiwa pemuda yang berimbas pada keutuhan bangsa, membuat Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah untuk terpecah belahkan oleh pihak kedua. Nah, dilanjut ada latar belakang. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda? Yang pertama itu ada politik etis, yaitu kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Dampak dari itu, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan dan mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hindia Belanda, yaitu C.Th. van Deventer dalam tulisannya yang berjudul ENRS Cult, Hutan Kehormatan tahun 1899. Dia mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Setelah itu, muncul kebijakan baru dari Ratu Wilhelmina bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang disebut politik etis, yang memuat 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan juga transmigrasi. Nah, politik etis sendiri diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh. Nah, yang kedua, pers pembawa kemajuan. Sejarah perkembangan pers di Indonesia dimulai dengan terbitnya surat kabar Batavia's Novel di Batavia milik orang Belanda tahun 1744. Sejak itu, berkembang pers di Indonesia termasuk pers nasional. Nah, tokoh-tokohnya terlibat dalam pers nasional misalnya Dr. Wahidin Sudirlo Husodo sebagai redaktur surat kabar, Retno Dumilah Muhyamin sebagai pimpinan redaksi surat kabar Kebangunan, Muhatta Sukiman dan Sartono sebagai tokoh majalah Hindia Putra Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim sebagai pimpinan surat kabar Naraca. Nah, yang terakhir ada yang melatar belakangi Sumpah Pemuda yaitu bangkitnya nasionalisme. Nah, pada fase ini ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan politik untuk pembebasan rakyat dari penjajah. Pada era ini, organisasi memiliki beberapa corak atau sifat, yaitu yang pertama, bercorak keagamaan atau sekuler. Yang kedua, bercorak kedaerahan atau bersifat nasional. Yang ketiga, kooperatif dan non-kooperatif. Yang terakhir, pemuda atau wanita. Nah, selanjutnya ada Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama yaitu dilakukan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jangan Lingan Bon atau KJB atau Lapangan Banteng. Dilansir dari laman Museum Sumpah Pemuda, acara dibuka dengan sambutan dari Sugondo. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Setelah itu, cara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, yang kedua itu ada Kongres Pemuda kedua yang dilakukan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Dalam rapat kedua ini, Kongres membahas mengenai pendidikan. Purnama Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkolo, keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Sementara itu, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Nah,
Dilanjut ada Kongres Pemuda ketiga atau rapat ketiga. Nah, pada rapat ketiga ini diisi oleh Sonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak ini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Setelah itu diperdengarkan lagu Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disebut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Selanjutnya, kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang kita kenal sebagai sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Nah, setelah di Kongres Pemuda ketiga itu menghasilkan suatu yaitu Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, cukup sekian dari saya. Itu apa saja yang bisa saya sampaikan dan juga saya rangkum dari beberapa sumber. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.